Saya akan berbicara mengenai first line therapy in focal epilepsy in adult. Kita tahu bahwa epilepsi itu adalah suatu penyakit di otak dengan etiologi yang multifaktorial dengan manifestasi yang berbagai macam. Tapi kita tahu bahwa kejang atau bangkitan merupakan suatu clinical hallmark dari epilepsi ini. Dan bangkitan ini dapat diterapi dengan anti-seizure medication atau kita sebut dengan obat anti epilepsi. Hari ini kita akan membahas mengenai pengobatan epilepsi dan apakah lini pertama untuk terapi pada epilepsi vokal. Pengobatan epilepsi ini biasanya kita lakukan secara empirical, ya. Kita selalu melakukan trial and error. Walaupun kita mempunyai suatu guideline, tapi kita tidak tahu apakah obat ini akan cocok untuk pasien kita, akan bisa mengatasi bangkitannya secara sempurna, ya. Tapi kita tetap mencoba obat tersebut, ya. Dan obat ini hanya sebenarnya untuk simptomatik, hanya untuk mengatasi bangkitannya saja, tidak mengatasi mengenai proses patologi yang ada di otaknya pasien tersebut atau manifestasi klinis yang lain, ya. Dan sampai saat ini masih banyak berkembang obat-obat anti epilepsi yang baru yang memungkinkan kita dan pasien untuk menentukan pilihan dan mungkin untuk pasien kita akan memilih obat yang mudah untuk digunakan. Tapi walaupun sampai saat ini obat-obat yang baru sudah cukup banyak, tetap drug resistant epilepsi belum dapat kita cegah. Kapan kita mulai melakukan terapi epilepsi? Kalau pasien ini sudah didiagnosa menjadi epilepsi, maka anti-seizure medication ini kita rekomendasikan. Kenapa? Karena setelah dua bangkitan unprovoked, maka akan kemungkinan untuk kejadian bangkitan berikutnya dalam 4 tahun ke depan itu 73%. Dan bila bangkitan ini simptomatik, maka kemungkinan untuk terjadinya bangkitan ketiga itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bila epilepsi ini idiopatik atau cryptogenic. Tetapi bila kita masih ragu-ragu apakah ini epilepsi atau bukan, ya, kita perlu melakukan pemeriksaan yang lain, misalnya EEG, neuroimaging, ya, dan kita biasa menganut wait and watch, ya, atau watch and wait, ya, tunggu sampai ada bangkitan yang keduanya, atau tunggu sampai kita punya kejelasan yang lain tentang keadaan pasien ini. Mass trial mengatakan bahwa walaupun baru satu bangkitan, tetapi kalau pasien ini mempunyai risiko yang tinggi untuk timbul bangkitan yang berikutnya, maka sebaiknya kita mulai dengan terapi. Karena dengan terapi, maka kemungkinan terjadinya bangkitan kedua akan delay, akan lebih lambat. Dan kemungkinan dia akan timbul bangkitan umum tonik-klonik juga akan lebih kecil. British Medical Journal membuat satu tabel tentang apa sih yang harus kita lihat untuk mencermati apakah orang ini mempunyai high risk untuk timbulnya rekurensi. Di sini tampak bahwa kalau hanya ada satu bangkitan, maka nilainya 0, jadi low risk. Tetapi kalau satu bangkitan dengan defisit neurologi, maka nilainya udah 2. Kalau pasien dengan satu bangkitan, ada defisit neurologi dan ada gangguan EEG, maka sudah masuk ke high risk. Ya, di mana untuk medium risk dan high risk sudah direkomendasikan penggunaan ASM. New England Medical Journal juga membuat tabel yang sama. Dia mengatakan bahwa pada pasien high risk, obat-obat itu ASM harus langsung digunakan atau direkomendasikan sekali. Tetapi kalau medium risk,
disarankan, ya. Jadi satu bangkitan dengan salah satu kelainan, apakah EEG-nya abnormal atau ada defisit neurologis atau MRI-nya ada gangguan, maka pikirkan bahwa mungkin frekuensinya akan tinggi. AAN, American Academy of Neurology, dan AES, American Epilepsy Society, juga membuat satu guideline bahwa kalau pasien memang mempunyai resiko yang tinggi, maka disarankan untuk pemberian obat anti seizure karena dia akan mencegah berulangnya bangkitan dalam 2 tahun ke depan, tetapi tidak untuk prognosa jangka panjang. Jadi setelah 2 tahun atau lebih dari 3 tahun, maka kemungkinannya akan sama aja apakah kita kasih terapi pertama atau tidak. Dan juga mesti diingat bahwa kalau kita mulai terapi, maka efek sampingnya akan lebih mungkin ada dibandingkan bila kita tidak memberikan terapi. Kalau kita sudah memikirkan bahwa kita akan mulai terapi dengan anti-seizure medication, maka kita mulai selalu dengan monoterapi. Ya, kenapa? Karena efek sampingnya akan lebih kecil kalau kita menggunakan monoterapi. Selalu mulai dengan dosis yang kecil, naikkan bertahap sampai dosis maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien atau sampai bebas bangkitan. Tetapi bila bangkitan ini uh, merupakan suatu keadaan emergency, misalnya status epilepticus atau frequent seizure, maka jangan menggunakan start low, go slow. Kita harus langsung tembak, kita bom langsung dengan dosis tinggi, baru kemudian kita turunkan perlahan-lahan. Ya. Dan kalau kita memberi terapi, jangan lupa bahwa kita harus monitor pasien ini secara reguler. Ya, karena kita mesti lihat apakah frekuensi kejangnya berkurang, apakah ada efek samping dari obat-obat yang kita berikan, dan pemilihan anti-seizure medication yang pertama itu berdasarkan pada sindromnya, sindrom epilepsinya atau tipe bangkitannya. Ya. Selain itu juga kita mesti lihat karakteristik pasien, wanita, anak, ya. Kemudian apakah obat-obat yang kita berikan ini efektif untuk bentuk bangkitannya, efek samping yang mungkin muncul pada pasien ini, kemudian kalau pasien ini menggunakan obat yang lain, apakah akan ada interaksi obat dengan obat yang sedang dia minum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harga. Ya, harga berperan penting pada pemilihan anti-seizure medication. Dan semua ini harus kita bicarakan dengan pasiennya atau dengan keluarganya, karena ini akan membuat uh, kita membuat decision suatu hal yang jangka panjang. Ya, jadi bukan buat hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Apa sih yang menjadi lini pertama terapi pada epilepsi vokal? Mungkin Dokter Uni tadi sudah membicarakan mengenai klasifikasi epilepsi, bahwa klasifikasi epilepsi itu bertahap, mulai dari tipe-tipe bangkitan, kemudian naik ke nanti tipe-tipe epilepsi, kemudian baru nanti mencapai sindrom. Ya. Dan tipe bangkitan itu dibagi menjadi vokal, generalized, atau unclassified, di mana vokal ini fokusnya bisa satu fokus, bisa multifokus, atau satu hemisfer, ya. Bisa bangkitannya berbentuk pasiennya gangguan kesadaran atau tetap sadar, bisa ada berbentuk bangkitannya motorik atau non motor, atau vokal menjadi umum sekunder. Dan EEG juga berperan karena pada bangkitan vokal maka gelombang interiktalnya juga akan terletak vokal. Jadi berdasarkan klinis dan EEG kita bisa membuat diagnosa mengenai bentuk bangkitannya dan kemudian akan mengarah ke bentuk epilepsinya. Bagaimana memilih obat anti-seizure medication yang pertama? ASM yang ideal itu dia dapat mengontrol seizure sampai hilang bangkitannya.
dapat ditoleransi oleh pasien, dan mempunyai profil keamanan jangka panjang. Ya, termasuk di sini apakah ada teratogenisitas, ada reaksi hipersensitivitas terhadap obatnya, atau ada toksisitas terhadap organ, misalnya terhadap hati, ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kemudahan si klinisi ini untuk meresepkan, ya, dan juga kemudahan dari pasien untuk minum obat. Ya, minum obat yang 1 kali sehari atau 2 kali sehari lebih menyenangkan dibandingkan dengan minum obat 3 kali atau 4 kali sehari. Ya, dan untuk klinisi juga kalau dia nggak usah mikirin interaksi obat atau nggak perlu mikirin kapan saya mesti periksa kadar obat dalam plasma, itu akan lebih memudahkan untuk klinisinya. NICE Guideline di tahun 2019 membuat bagan tentang first line ASM untuk epilepsi vokal. Dia memilih carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, dan sodium valproate sebagai first line-nya. Saya tahu bahwa sejawat yang berada di PPK 1 atau PPK 2 mungkin hanya punya carbamazepine dan valproate di sana, ya. Carbamazepine itu merupakan suatu first line terapi untuk bangkitan atau epilepsi vokal. Ya, bahkan kalau ada penelitian klinis, maka dia akan digunakan sebagai standar bahwa bangkitan vokal ini terapinya adalah first line-nya carbamazepine. Berbeda dengan valproate karena dia mempunyai efek yang broad spectrum, maka dia menjadi first line untuk bangkitan umum atau yang unclassified. Kalau bangkitan itu vokal menjadi umum sekunder, maka tidak ada bedanya menggunakan carbamazepine atau valproate. Ya. Tetapi kalau pasien vokal dengan impaired awareness, dikatakan bahwa carbamazepine lebih baik dibandingkan dengan valproate. Jadi untuk kasus ini, gunakanlah carbamazepine. Obat-obatnya tadi yang lain, yang kita lihat di NICE Guideline itu yang lain adalah obat-obat yang baru. Ya, kita tahu bahwa obat yang baru mempunyai mekanisme of action yang berbeda, dia mempunyai adverse event-nya juga yang berbeda dari obat yang lama. Tetapi lagi-lagi AN mengatakan bahwa untuk mengontrol bangkitan itu nggak ada bedanya antara obat yang lama dengan obat yang baru. Tetapi biasanya obat yang baru lebih bisa ditoleransi oleh pasien. Maksudnya efek sampingnya lebih dapat ditoleransi oleh pasien. AN 2018 mengatakan bahwa untuk bangkitan epilepsi yang vokal, monoterapi yang disarankan adalah dikatakan bahwa levetiracetam adalah mungkin sama efektifnya dengan carbamazepine, dengan efek samping yang sama, ya kira-kira sama. Sonisamid juga mungkin sama efektifnya dengan carbamazepine CR, krono, ya, dengan efek samping yang sama. Vigabatrin dikatakan bahwa mungkin kurang efektivitasnya dibandingkan dengan carbamazepine, dan vigabatrin mempunyai efek samping yang lebih besar. Lamotrigine juga katanya efektif untuk bangkitan vokal. Pregabalin dikatakan bahwa kurang efektif dibandingkan dengan lamotrigine. Ini dari N. Suatu studi yang membandingkan antara obat-obat lama dengan obat baru itu merupakan sama trial. Dia bilang bahwa efektivitas untuk mengobati bangkitan vokal pada epilepsi yang baru terdiagnosa, maka kita bisa memilih antara carbamazepine, lamotrigine, dan oxcarbazepine yang mempunyai efektivitas yang sama untuk bangkitan vokal. Toleransi dari pasien dikatakan bahwa 50% dari responden mengatakan paling sedikit dia ada satu adverse event, baik itu menggunakan OAE yang lama maupun OAE yang baru, ASM yang lama ataupun ASM yang baru. Dan waktu untuk
remisi dalam 1 tahun, dia bilang nggak ada bedanya antara lamotrigine, oxcarbazepine dengan carbamazepine. Ya. Cochrane Review tahun 2002 juga membandingkan 12 ASM, ya, carbamazepine, phenytoin, sodium valproate dengan obat-obat yang baru, lacosamid, sonisamid, levetiracetam, dia gunakan pada bangkitan atau epilepsi vokal atau umum sebagai monoterapi pada anak dan pada dewasa. Dan hasilnya katanya untuk bangkitan vokal, maka carbamazepine, lamotrigine, dan levetiracetam mempunyai profil yang bagus untuk first line. Sedangkan untuk bangkitan umum, apakah dia GTC, apakah disertai dengan yang lain, misalnya absence atau myoclonus, maka sodium valproate menjadi pilihan pertama. Kecuali bila ada kontraindikasi pemberian sodium valproate, maka kita bisa memilih antara lamotrigine atau levetiracetam. Dari sekian banyak obat, ya, dikatakan bahwa kalau kita bisa memilih obat yang appropriate first line pada pasien tersebut, maka sebenarnya 70-80% dewasa dengan epilepsi yang baru terdiagnosa bisa bebas bangkitan. Walaupun obat yang diberikan baru dosisnya dosis kecil atau dosis moderate, ya. Dan walaupun 50% akan mengatakan bahwa ada efek samping, ya, efek samping yang paling sering terjadi adalah bila menggunakan ASM yang lama, ya, dibandingkan dengan yang baru. Dan tadi dikatakan bahwa walaupun 70-80% itu bisa bebas bangkitan, 20-30% itu bisa berkembang menjadi drug resistant epilepsi. Ya, jadi walaupun ada obat baru pun tetap drug resistant epilepsi tidak dapat dicegah. Jadi saya simpulkan dari materi saya hari ini bahwa kebanyakan pasien dengan epilepsi itu bisa remisi, ya, dengan satu obat anti epilepsi yang dapat ditoleransi oleh pasien tersebut. Dan carbamazepine merupakan first line treatment untuk bangkitan vokal, ya, karena makanya dipakai di penelitian-penelitian klinis kalau tentang epilepsi vokal, maka mengacunya pada carbamazepine, ya. Dan dibandingkan dengan obat-obat yang baru, carbamazepine, lamotrigine, dan oxcarbazepine, maka efektivitasnya sama untuk vocal seizure. Kemudian kalau kita lihat tadi penelitian-penelitian tadi bahwa nggak ada bukti yang meyakinkan bahwa ASM yang baru itu lebih dapat ditoleransi daripada ASM yang lama, ya. Jadi saya akhiri pembicaraan saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, ada pertanyaan dari yang sudah dipaparkan, silakan. Terima ya. Salah ya, apa salah? Kalau misalnya pasien dikasih obat, kodanya membaik, terus nggak ada kerjaan, kamu akan lakukan ini. Jadi bisa dilakukan kalau memang kerjaan nggak bisa teratasi atau muncul bentuk kerjaan yang lain, bentuk bangkitan yang lain. Tadinya vokal menjadi muskuler, sekarang umum saja atau vokal saja. Kita mau lihat ini masih bentuk yang sama atau enggak. Kita akan kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya arahnya membaik, ya kita nanti EEG lagi kalau kita mau berhenti obat. Ya 3-5 tahun, 3-5 tahun mau berhenti obat, kita EEG lagi, karena kalau EEG-nya masih jelek, mungkin tidak boleh berhenti obat dulu.
Ya, oke. Pertanyaan lain? Silakan. Oh, dokter, nama saya Krisna. Izin bertanya dok, kalau misalnya untuk pilihan, misalnya kita punya pasien dengan usia subur ataupun dia ada rencana untuk hamil, misalnya bagaimana dok untuk pemilihan untuk antidepresinya, dan apabila kalau misalnya ternyata memang dia sedang konsumsi obat antidepresi dan ternyata dia hamil, apakah kita bisa menghentikan tiba-tiba atau langsung boleh di switch atau gimana? Coba dulu. Jadi obat anti bangkitan yang kita takutkan adalah dia merusak neurologic defect. Jadi biasanya terjadi pada semester 1. Jadi kalau orangnya sudah minum anti kejang, obat anti bangkitan, sudah semester 2, ya lanjutkan saja. Kalau dia semester 1 akhir dan kita berpikir bahwa kita kapan bisa nurunin obat ini, bisa langsung diturunin nggak atau dilepas nggak, atau mesti pelan-pelan juga. Kalau itu pelan-pelan dia udah masuk semester 2 ya percuma. Ya, tapi kalau dia dari awal dia bilang, dokter, saya mau menikah, saya berencana untuk langsung hamil, tidak pakai KB. Obat anti bangkitan apa yang terbaik untuk saya? Nah, kita bisa kasih suggestion. Yang selama ini dikatakan adalah lamotrigine lanjutan. Ya, lanjutan dengan dosis rendah, dinaikin pelan-pelan. Itu sampai saat ini dikatakan boleh cukup aman untuk wanita hamil. Tapi yang tidak boleh pasti adalah alkohol. Alkohol itu udah paling dilarang untuk ibu hamil atau wanita yang usia subur. Gitu? Oke, satu lagi. Ya. Izin bertanya terkait dosis pemberian obat anti-epilepsi pada pasien. Kita mulainya dari dosis yang paling rendah dulu, kemudian dievaluasi apabila memang belum ada keluar, kita akan naikkan secara perlahan. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengevaluasi pemberian obat yang kita berikan, dan apabila misalnya tadi first choice untuk vokal epilepsi itu kan diberikan karbamazepin, apabila dosisnya sudah maksimal, apakah langsung diganti dengan obat anti epilepsi yang lain atau tetap dikombinasikan sambil dimulai inisiasi dengan obat kedua? Oke, ada dua pertanyaan. Bagus. Satu, kapan kita mengevaluasi? Obat itu punya half life atau waktu paruh, dan tiap obat itu berbeda-beda. Jadi dikatakan bahwa obat itu mencapai kadar therapeutic level kalau kita sudah melakukannya 5 kali half life. Ya, jadi misalnya obat ini 11 jam dia akan jadi setengahnya. Jadi kita 5 kali half life adalah 5 kali 11 jam, 55 menit, 55 jam. Itu kira-kira 2 hari, 2 atau 3 hari. Jadi setelah 3 hari dengan dosis yang sama dia udah kadar terapeutik. Kita lihat gejanya teratasi nggak? Kalau belum kita tambah, karena dosisnya sudah optimal di situ. Ya, jadi 5 kali half life. Jadi yang paling bisa terjadi adalah half life dari masing-masing obat. Waktu paruh, waktu dimana dia udah jadi setengah. Ya. Kemudian pertanyaannya, kalau dia sudah maksimal, maka kita langsung add on atau switching. Namanya gitu, kalau switching itu diganti, kalau add on itu langsung ditambah. Ya. Kalau sekarang kamu udah kasih misalnya karbamazepin 2 kali 500 mg, apakah yakin kadar obat dalam tubuhnya dia segitu? Ya, bisa orangnya bisa absorpsinya terganggu. Ya, jadi walaupun dia udah maksimum, misalnya katakanlah karbamazepin maksimumnya misalnya 2400 mg, kita akan cek kadar karbamazepin dalam darahnya dia. Kalau betul sudah mencapai kadar terapeutik dan dia tidak bisa mengatasi kejang, kita ada 2 pilihan. Kita pindah ke obat lain atau kita add on. Add on itu ditambah dengan obat lain. Tapi kamu harus ingat bahwa pada waktu kalau kamu add on, kamu memikirkan ada interaksi antar obat. Kalau mau gampang, mendingan pindah ke anti epilepsi yang lain. Jadi sebenarnya satu obat. Ya, dikatakan bahwa kalau itu gagal, masih bisa dicoba satu kali lagi. Setelah itu gagal, maka udah add on. Tapi add on dengan konsekuensi kamu berpikir ini 2 obat interaksi. Nanti interaksinya mesti dipikirkan. Gitu? Oke. Ya, sampai cukup. Terima kasih.